Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi penting terkait ada celah pengangkatan guru honorer tanpa tes menjadi ASN P3K guru. Di sini tentunya ini adalah merupakan informasi resmi dari Kemenpan RB terkait guru honorer itu bisa jadi diangkat tanpa tes menjadi ASN P3K guru melalui optimalisasi formasi berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Oke teman-teman ya, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini ada banyak pertanyaan, misalkan seperti ini, seleksi P3K guru. Seleksi artinya memilih yang terbaik di antara yang baik. Artinya bisa jadi ada teman-teman guru honorer yang juga lulus passing grade tetapi kalah saing. Nah, itu berasal dari istilahnya satu kelompok dengan istilah seleksi. Kemudian, lulus seleksi P3K guru artinya teman-teman akan langsung diangkat menjadi ASN P3K. Dalam artian, ketika teman-teman lulus P3K guru, berarti teman-teman lulus nilai ambang batas dan sekaligus mengisi formasi yang ada. Kemudian di sini ada celah guru honorer diangkat ASN P3K tanpa tes. Ini tanda tanya besar. Apakah ada celah guru honorer diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes? Jawabannya adalah sangat ada. Oke, di sini kita akan melihat kira-kira celah yang mana yang bisa dimanfaatkan oleh guru honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Jadi di sini perlu teman-teman pahami bahwasanya teman-teman di tahun 2022 nanti ini akan bersiap-siap kembali mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga. Nah, sesuai dengan Permenpan RB bahwasanya untuk tes P3K guru itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap pertama, yang kedua tahap kedua, dan yang ketiga tentunya adalah tahap yang ketiga, dan ini belum ada istilahnya aturan yang membatalkan yang namanya tahap ketiga. Jadi tetap kita berdasarkan bahwasanya nanti akan ada tes untuk tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga nanti inilah yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru honorer yang belum lulus di tahap pertama dan tentunya belum lulus juga di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan bagannya ya. Di sini bahwasanya yang berhak untuk mengikuti seleksi P3K guru itu ada 4 kategori: guru honorer negeri, kemudian honorer THK 2, guru honorer swasta, dan tentunya lulusan PPG. Dan untuk tes ujiannya sendiri itu ada 3, tes tahap pertama, tes tahap kedua, dan tes tahap ketiga. Nah, ketika tes tahap ketiga ini selesai, maka akan ada yang namanya optimalisasi formasi. Akan ada namanya optimalisasi formasi atau pemenuhan kebutuhan formasi yang masih kosong. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman pahami bahwasanya untuk tes tahap ketiga nantinya itu akan ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah teman-teman tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi. Dan yang kedua adalah teman-teman lolos passing grade namun tidak lolos formasi. Nah, ketika teman-teman lolos passing grade namun tidak lolos formasi, nantinya teman-teman ini masih terbuka peluang besar untuk menjadi ASN P3K, yaitu melalui optimalisasi formasi. Nah, ketika optimalisasi formasi itu sudah tidak dites lagi teman-teman ya, itu tidak akan dites lagi, tetapi itu akan sistem perankingan berdasarkan nilai terbaik untuk memenuhi kebutuhan formasi yang masih kosong setelah tahap pertama, kedua, dan ketiga selesai. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman mengerti atau pahami. Nah, di sini di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, di sini aturan dari Kemenpan RB ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di sini tersirat bahwa tertulis ya bahwasanya
Ada celah yang bisa teman-teman manfaatkan ya untuk menjadi ASN P3K tanpa dites lagi. Kira-kira yang mana celahnya? Di sini kita bisa cek dan kita bisa pahami secara mendetail di bagian sini teman-teman ya. Nah, di sini itu dikatakan optimalisasi formasi. Di sini dikatakan dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan masih ada kebutuhan P3K yang belum terpenuhi setelah tahap pertama, kedua, dan ketiga selesai, maka kebutuhan itu bisa nantinya diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Tetapi ada syaratnya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman wajib mengikuti seleksi tahap yang ketiga. Nah, apa saja syarat yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bisa lolos menjadi ASN tanpa tes lagi? Caranya adalah nilai tes tahap ketiga teman-teman itu nilai tes teman-teman itu memenuhi nilai ambang batas dan tentunya berperingkat terbaik. Nah, jadi memenuhi nilai ambang batas dan tentunya berperingkat terbaik. Nah, berarti nilai yang paling baik, nilai yang paling tertinggi nantinya dan lolos passing grade itulah yang akan diangkat menjadi ASN P3K untuk memenuhi kebutuhan yang masih lowong atau masih kosong, dan tentunya itu sudah tidak dites lagi teman-teman ya, karena sisa di ranking berdasarkan nilai ambang batas dan tentunya berperingkat terbaik seperti itu. Ini aturan resmi loh teman-teman ya, itu yang harus teman-teman maksimalkan. Makanya teman-teman itu harus semangat untuk mengikuti tes tahap yang ketiga. B. Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Jadi tentunya ketika teman-teman ingin mengikuti optimalisasi formasi, maka jabatan yang teman-teman akan isi nantinya itu adalah jabatan yang teman-teman pilih pada seleksi kompetensi ketiga. Misalkan teman-teman lolos passing grade di guru kelas SD di tahap ketiga, makanya nantinya optimalisasinya itu harus dicarikan sesuai dengan jabatan teman-teman pilih pada saat seleksi tahap yang ketiga. Itu seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagian C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi itu yang semestinya teman-teman bisa maksimalkan. Nah, di sini kita bisa ambil contoh optimalisasi formasinya seperti ini. Nah, ini anggaplah ini sudah selesai tahap ketiga teman-teman ya. Selesai tahap ketiga, tersisa 3 guru honorer yang istilahnya lolos passing grade ya. Untuk tes tahap ketiganya, yang pertama itu Aril, kemudian Rahul, dan yang ketiga adalah Raffi. Ternyata masih ada sekolah yang tersisa formasi lowong. Ternyata masih ada 2 formasi guru kelas SD yang tersisa. Nah, di sini terjadilah optimalisasi formasi, perankingan berdasarkan nilai terbaik tanpa tes lagi. Jadi siapapun yang tertinggi di sini nilainya dan terbaik, maka itulah yang akan menjadi ASN P3K melalui jalur optimalisasi, dan tentunya itu tanpa tes teman-temannya. Nah, Aril ini nilai totalnya dia P3. Nilai totalnya adalah 51,3. Kemudian Rahul itu nilai totalnya juga untuk tes P3K-nya itu adalah 51,3, dan Rapi itu adalah 500. Nah, jadi kalau kita melihat nilai tertingginya di sini, itu ternyata Aril dengan Rahula yang tertinggi, sedangkan Rapi meskipun lolos passing grade tetapi tidak bisa mengisi formasi di SD Melati karena nilainya terendah dari 3 orang ini. Jadi yang bisa diangkat menjadi ASN P3K untuk mengisi 2 formasi tersisa di SD Melati adalah Aril dan Rahul. Seperti itu pembahasannya teman-teman ya. Ini melalui optimalisasi dan tentunya sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 seperti itu. Oke teman-teman ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.